Semua karakter, terutama main karakternya, karakter utamanya itu pasti harus melalui proses di mana mereka harus gigih banget, pantang menyerah, bekerja keras demi meraih apa yang mereka inginkan. Konsep Big Three inilah yang menjadi fondasi kenapa anime dan manga bisa sebesar sekarang. Kenapa anime dan manga itu bisa sangat digandrungi, disukai, dan menjadi konsumsi secara global. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, selamat kembali Sound Speak. Jadi kali ini aku mau membahas sebuah topik yang sebenarnya udah dari lama itu ada di dalam kepalaku. Tapi karena akhirnya Boku no Hero Academia Season 5 ini tayang akhirnya di spring ini, itu yang membuatku berpikir, oke lah, kalau mending segera aku buat aja kontennya biar nggak kelamaan numpuk di kepala. Jadi topik yang mau aku bahas itu adalah soal Big Three dalam industri anime manga. Aku tuh sebenarnya pengen membuat sebuah diskusi, siapa sih kira-kira the next Big Three di industri anime manga yang sekarang ini yang bisa kita sebut 3 seri shonen action yang menjadi wajah dari Shonen Jump, dari industri anime dan manga. Nah, kemudian aku riset lah gitu kan. Aku tuh pengen tahu, aku nggak bisa memastikan kan ya, apakah semua orang itu memang sudah memahami, mengerti konsep soal Big Three ini. Maka setidaknya aku coba cari di YouTube, apakah ada yang membahas terkait Big Three. Dan ketika aku coba cari, aku nggak menemukan satupun konten creator Indonesia yang membahas ini. Dari segitu banyak, dari puluhan atau bahkan ratusan konten creator anime manga, nggak ada satupun yang nyinggung soal Big Three, really gitu. Maksudku kayak, ini tuh bukan hal baru, lama malah, udah lama. Tapi konsep Big Three inilah yang menjadi fondasi kenapa anime dan manga bisa sebesar sekarang. Kenapa anime dan manga itu bisa sangat digandrungi, disukai, dan menjadi konsumsi secara global. Big Three adalah salah satu faktor terbesarnya kenapa anime dan manga bisa seperti sekarang. Dan itu nggak ada satupun yang bahas. Maka dari itu, daripada aku bahas soal siapa the next Big Three-nya, aku akan coba bahas soal the original Big Three-nya dulu. Supaya, meskipun seharusnya kalau kalian otaku, suka dengan anime dan manga bergenre shonen action dan sudah sering surfing di internet cukup lama, harusnya kalian gak asing dengan istilah Big Three. Karena aku pun sebelum memulai channel ini, bahkan dari lama, dari aku SMP, aku udah ngeh soal Big Three. Jadi langsung kita mulai aja, silahkan di like, share, subscribe kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Sebagai sama pecinta anime, sebagai sama otaku, penikmat anime, manga, shonen, mari kita saling berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Oke, jadi Big Three. Big Three ini bukan ini ya, Big Three-nya Yue itu ya, 3 murid terbaiknya Yue itu bukan itu. Ada alasan kenapa 3 seri ini tuh aku taruh di sini selain sebagai pajangan, selain juga karena ini adalah manga yang aku ikutin, aku beli sejak kecil. Tapi inilah Big Three yang aku maksud. Naruto, Bleach, dan One Piece. Mereka lah the original Big Three. Kenapa mereka disebut Big Three? Sederhananya, alasannya sih ya karena memang mereka ini adalah anime yang amat sangat populer. Banyak orang yang meskipun bukan otaku, bukan ngikutin anime, nggak suka anime pun, setidaknya ngikutin salah satu dari 3 seri ini. Dan itu secara mengglobal, secara dunia. Ketika aku coba riset, aku menemukan kalau kelihatannya istilah ini, terminologi Big Three ini dikembangkan atau mulai banyak dipakai itu mulai tahun 2004. Ketika memang Bleach, Naruto, sama One Piece itu sedang lagi panas-panasnya gitu lah. Ibaratnya lagi di tengah cerita. Ketika One Piece itu Luffy masih melawan Foxy di Devi Back Fight. Ketika Naruto masih mengejar Sasuke waktu masih kecil. Dan ketika Bleach, Ichigo, dan kawan-kawan masih berusaha menyelamatkan Rukia. Saat itulah 3 seri ini tuh lagi panas-panasnya, lagi hot-hotnya, lagi di puncak, ya bisa dibilang kejayaannya lah. Nah, ketiga seri ini ada beberapa faktor menurutku yang menyebabkan mereka tuh akhirnya bisa menjadi sebegitu besar, sebegitu meledak, dan segitu digandrunginya oleh begitu banyak orang di belahan negara manapun. Pertama, kita bisa lihat dari salesnya, dari penjualannya. Jadi ini aku menemukan di Wikipedia, ada sebuah rangkuman gitu ya, sebuah tabel. Ini ada beberapa seri manga Shonen Jump yang terbit dan masa berjayanya itu ya sekitar tahun 90-an sampai 2000-an awal lah bisa dibilang. Itu kalau kalian lihat yang di beberapa list teratas, kita nggak akan sebut Kochikame ya, karena Kochikame setauku bukan anime action ya. Buat kalian fans JoJo silakan berbangga gitu ya, karena JoJo itu
Nomor 2, kalau kita ini urutannya dari sales revenue ya, dari penjualannya, dari pendapatannya 2 yang tertinggi. Tapi harus kalian lihat dari kolomnya yang first issue, berarti pertama kali terbit JoJo itu di Shonen Jump itu tahun 87. Jadi ya bisa dibilang ini sedikit lebih senior dibanding 3 seri ini, sehingga nggak termasuk Big 3. Kemudian di situ ada juga mungkin kalian notice ada Dragon Ball. Satu bumi itu rasanya nggak ada orang yang ngerti Dragon Ball gitu lah. Seenggaknya kalau suka anime, kalaupun nggak nonton tapi seenggaknya tahu Dragon Ball. Nah itu juga ya kasusnya sama kayak JoJo. Bisa dibilang seniornya 3 seri ini tadi. Sehingga yang menyisakan di 5 atau 6 deretan teratas itu ada One Piece dengan pendapatannya itu 765 miliar yen. Kemudian ada Naruto 545 miliar yen. Dan ada Bleach 533 miliar yen. Nah ini sedikit intermezzo, kalau kalian notice itu di deretan 7 atau 8 teratas ada Gintama. Jadi Gintama itu sebenarnya cukup terkenal. Nih seri ini terkenal di Jepang, tapi kelihatannya kalau di West, di Barat gitu ya, negara-negara Barat, dan di Asia Tenggara itu kurang begitu gitu lah ya. Habis ini mau aku bikin pembahasannya. Jadi Gintamania, stay tune. Yang kedua, kita lihat dari popularitasnya. Jelas, popularitas ini kalau bukan karena 3 seri ini, anime dan manga nggak akan semasif seperti sekarang kayak tadi aku bilang. Sehingga setelah aku coba riset dan mengamati keadaan yang ada, memang 3 seri ini tuh cukup mendominasi di beberapa benua. Misal kayak One Piece. One Piece ini jelas di Indonesia, jelas ya, negara Indonesia jelas. Jepang jelas karena tuan rumahnya kita nggak akan bahas. Tapi di Asia Tenggara sendiri memang amat sangat banyak yang suka. Fansnya cukup besar. Fanbase-nya gede banget. Dan Amerika sama Eropa itu juga banyak banget orang yang menikmati One Piece. Naruto pun juga sama. Naruto di Asia Tenggara fanbase-nya gede mampus. Itu Indonesia kalian tahu sendiri amat banyak sekali orang yang suka dengan Naruto. Bahkan sampai sekarang anak laknatnya si Boruto. Yang menarik tapi nggak cuma di Asia Tenggara aja, nggak cuma di Asia, tapi Naruto ini juga amat sangat masif di benua Afrika. Ya, jadi aku nemu ada sebuah website itu mencantumkan kalau beberapa negara misal kayak Pantai Gading, Kamerun, Angola, fanbase Naruto-nya amat sangat besar. Dan juga di benua Amerika, terutama di benua Amerika Latin itu ya, Brazil, Uruguay, Ekuador dan lain sebagainya itu juga masif banget penikmatnya Naruto. Dan terakhir Bleach. Kalau Bleach ini mungkin pengamatanku pribadi sih ya, fanbase-nya di Indo tuh kurang begitu kenceng kelihatannya ya. Terutama di Asia Tenggara juga kurang begitu kenceng karena dominasinya Naruto gitu ya. Tapi Bleach ini kuatnya memang selain di Eropa juga di benua Amerika. Amerika Serikat itu, wah itu kemarin aku pernah singgung di headline news ya, soal salah satu game mobile-nya Bleach Brave Souls itu dulu ketika aku masih main gamenya, itu aku ngikutin, aku subscribe banyak banget channel orang Amerika. Dan mereka bener-bener katam gitu, maksudnya bener-bener paham sekali anime dan manga Bleach, paham banget. Ketika kemarin ada live actionnya juga itu, ketika akhirnya masuk ke bioskop Amerika, itu membludak banget, bener-bener banyak orang suka banget. Jadi 3 seri ini memang bisa dibilang cukup mendominasi gitu loh pada masanya. Mau negara manapun, mau di benua manapun, itu amat sangat kenceng fanbase-nya. Banyak banget orang yang suka dan ngefans. Yang ketiga, itu adalah warna ceritanya. Ini adalah salah satu alasan mungkin kenapa kok seri-seri ini itu yang bisa membuka jalan bagi begitu banyak seri anime dan manga akhirnya bisa seperti sekarang. Banyak orang yang bisa suka. Karena mungkin kalau kalian nggak ngerti, ini kan mereka semua punyanya Shonen Jump ya. Mereka kan terbitannya Shueisha, mereka terbit di majalah Shonen Jump. Motonya Shonen Jump, jadi Shonen Jump itu punya moto. Itu adalah, mungkin kalau yang udah pernah nonton Gintama harusnya ngerti ya, karena ini pernah dibuat jadi bahan bercandaan di Gintama. Motonya Shonen Jump itu adalah Yujo, Doryoku, sama Shouri. Yujo itu artinya pertemanan, friendship. Jadi cerita-cerita shonen yang ada di Shonen Jump itu pasti akan ada unsur pertemanannya, persahabatannya. Doryoku, kerja keras. Semua karakter, terutama main karakternya, karakter utamanya itu pasti harus melalui proses di mana mereka harus gigih banget, pantang menyerah, bekerja keras demi meraih apa yang mereka inginkan. Dan ada juga Shouri, yaitu kemenangan, victory. Jadi semua cerita itu pasti namanya action shonen, pasti akan ada pertempuran, ada pertarungan. Dan karakter utamanya itu harus bisa meraih kemenangan, bisa meraih apa yang mereka harapkan, apa yang mereka impikan. Nah, aku pribadi nggak ngerti sebenarnya ini moto itu mulai sejak kapan di-establish gitu ya, dibuat. Tapi spirit moto itu tadi, 3 itu tadi itu, memang amat sangat melekat dan amat sangat menonjol di 3 seri ini tadi. Nah, warna cerita itu sendiri yang akhirnya menjadi sebuah identitas, menjadi Aku bilang tuh kayak template anime atau manga shonen. Dan
ini buruknya ya, banyak orang yang kala itu ketika melihat kesuksesan ketiga seri ini, itu akhirnya memandang Shonen Jump itu nanti malah akan terlalu nyaman di comfort zone mereka. Yang artinya nanti semua seri-seri manga yang akan rilis di bawahnya ini, adik-adiknya seri ini, itu harus melihat kakak-kakaknya ini tadi, ketiga seri ini tadi, di mana formulanya mereka itu tadi, itu harus diimplementasikan ke dalam cerita mereka. Jadi ya kalian bisa ngelihat maksudnya kayak Boku no Hero, Jujutsu Kaisen, Black Clover, dan beberapa seri lainnya, Kimetsu no Yaiba, banyak lagi lainnya. Kan banyak orang yang ketika ngelihat pertama kali langsung bilang, ih plagiat, ih mirip gitu kan. Karena memang, ya aku nggak bilang kalau plagiat loh, tapi maksudku memang salah satu alasan kenapa ke orang-orang bisa menilai seperti itu, karena memang unsur ceritanya itu secara nggak langsung kita bisa menilai kalau pihak dari Shonen Jump-nya, pihak Shueisha-nya itu memang kayak menjadikan ketiga seri ini sebagai patokan. Nah yang terakhir alasannya itu menurutku karena mereka ini adalah fondasi yang menjadi trendsetter di industri anime dan manga. Itu adalah time skip dan memberikan motivasi. Jadi time skip ini, sekali lagi kalau aku nggak salah, tolong koreksi aku kalau aku salah, tapi setahu aku seri pertama yang menggunakan konsep time skip itu adalah Dragon Ball, ya kan? Dari Goku kecil akhirnya jadi Goku gede. Tapi rasanya itu memang semakin masif digunakan menjadi sebuah apa ya, kayak ya aku bilang kayak menjadi template kalau shonen action harus ada time skip gitu ya, kurang lebihnya itu seperti itu ya karena ketiga seri ini tadi. Luffy, Naruto, Ichigo, semua karakter dalam cerita ini tadi itu semua melalui proses time skip dalam ceritanya, dan itu secara nggak langsung menurutku akhirnya menjadi trendsetter gitu ya, menjadi semakin menguatkan nih gitu loh, kalau fans, pembaca tuh suka loh kalau ada time skip, kalau ada perubahan karakter, dan kelihatannya itu bagi banyak mangaka pada akhirnya kayak yang tadi aku bilang ya, adik-adiknya seri ini mengikuti juga langkah kakak-kakaknya ini tadi dengan cara ya diimplementasikan konsep time skip ini tadi dalam setiap ceritanya mereka secara nggak langsung. Dan yang kedua itu adalah inspirasi, memberikan motivasi. Jadi maksudku gini, kalau kita lihat seri-seri Shonen Jump yang atasnya ini ya, kakak-kakaknya ini, Rurouni Kenshin, Hokuto no Ken, Dr. Slump, Dragon Ball, banyak lagi lainnya bisa kalian sebutkan. Itu tuh kayak memberikan memberikan motivasi atau memberikan inspirasi bagi pembaca, penonton, fans itu secara tersirat, secara implisit. Tapi mulai dari One Piece, karena kan yang paling pertama rilis kan One Piece ya. One Piece itu 97, kalau nggak salah Naruto itu 98 atau 99, Bleach itu 2004 kalau aku nggak salah. Mulai dari sana itu akhirnya kayak segala macam pesan moral itu lebih eksplisit, lebih gampang dicerna, diterima itu dari ketiga seri ini tadi. Jadi maksudku kayak apa ya, itu tadi pesan moralnya itu kurang begitu impactful ketika di seri-seri yang lebih senior ini tadi, sampai akhirnya di Bleach, Naruto, One Piece dan beberapa seri yang satu angkatan lah ya, mulai eksplisit, mulai gamblang, sehingga pembaca, penonton itu bisa langsung menikmati, bisa mencerna apa sih yang pengen disampaikan, dan mereka bisa merasa termotivasi, terinspirasi dari cerita yang ada. Jadi itu terkait pembahasan Big 3 soal industri anime dan manga. Harus aku garis bawahi dulu ya, Big 3 ini memang kelihatannya khusus disematkan untuk seri-seri punyanya Shonen Jump. Jadi tolong jangan bilang Attack on Titan, Nanatsu no Taizai, Fairy Tail, Rave Master itu mereka punya Kodansha gitu ya, atau seri-seri lain. Jadi maksudku kelihatannya ya, meskipun memang nggak ada sebuah aturan baku memang, tapi kelihatannya tuh memang seri-seri Shonen Jump aja yang menjadi kandidat dari Big 3 ini tadi. Nah, sebenarnya topik yang pengen aku bahas itu, tadi aku udah bilang, siapa sih the next Big 3? Ketika dua seri ini, Naruto udah tamat manganya meskipun ada Boruto, tapi udah ya beda lah ya. Kemudian ada Bleach juga, itu juga udah tamat, dan Bleach itu di atas tahun 2010 juga popularitasnya mulai menurun sekali, cukup tajam, sehingga tersisa tinggal One Piece doang sampai sekarang yang masih lanjut. Siapa yang bisa mengisi dua slot ini tadi? Ketika originalnya ini sudah lengser, siapa seri-seri yang menurut kalian, atau bukan siapa, apa seri-seri yang patut mengisi kekosongan dari kedua seri yang udah tamat itu tadi? Kimetsu no Yaiba, Dr. Stone, Black Clover, Boku no Hero, atau apa? Kita akan bahas minggu depan. Jadi silakan di like videonya kalau kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu yang kalian suka. So I'll see you guys on the next video. Itterasshai minasan.